Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Disantosa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir saya. Proyek akhir saya yang berjudul Desagi, aplikasi berbasis web, Desa Digital, Bandung Juara Modul UMKM Portal. Desagi merupakan suatu sistem pemberian informasi dengan menggunakan media internet untuk menyebarluaskan info-info terkait dengan desa yang dapat diakses oleh warga desa tersebut. Dengan didukungnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, maka masyarakat desa berhak mengetahui informasi-informasi yang ada kecuali beberapa info tertentu. Salah satu komponen desa yang dapat dibuat dalam media digital adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, tidak semua pemilik UMKM memiliki waktu luang untuk datang langsung ke kantor desa untuk mendaftarkan UMKM-nya. Yang kedua, yaitu pencatatan daftar UMKM di kantor desa masih dilakukan secara manual, yaitu dicatat di dalam buku. Pencatatan dalam buku tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila buku mengalami kerusakan, apabila buku hilang, dan data duplikat. Kemudian pencarian data dalam pencatatan dalam buku tersebut itu pada saat kita mencari data itu pencariannya akan membutuhkan waktu. Kemudian rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka muncullah beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara memfasilitasi pendaftaran UMKM secara online. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi UMKM dalam mengelola profil UMKM dan produknya. Yang ketiga, bagaimana memfasilitasi Kasih Kesra atau admin dalam mengelola akun UMKM dan laporan tentang UMKM. Yang ketiga, kemudian tujuan yang akan dicapai untuk membangun aplikasi Desa Digital Modul UMKM Portal, yaitu mampu memfasilitasi yang pertama, mampu memfasilitasi pendaftaran UMKM dengan fitur daftar UMKM pada aplikasi. Yang kedua, mampu memfasilitasi UMKM dalam mengelola profil dan produknya dengan menggunakan fitur kelola profil dan kelola produk UMKM. Yang ketiga, memfasilitasi Kasih Kesra atau admin dalam mengelola akun UMKM dan laporan tentang UMKM dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Yang keempat, yaitu batasan masalah. Agar pembahasan dalam proyek ini tidak melebar, maka batasan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi yang akan dibuat hanya berfokus pada area Kabupaten Bandung. Yang kedua, aplikasi ini memiliki fitur transaksi. Yang ketiga, aplikasi tidak memiliki fitur kelola mitra UMKM. Dan yang keempat, report atau laporan yang dibuat oleh aplikasi telah sesuai dengan data apa saja yang diinginkan oleh Dinas UMKM. Kemudian, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu apa itu desa digital? Desa digital merupakan suatu sistem pemberian informasi desa dengan menggunakan media internet untuk menyebarluaskan info-info terkait dengan data desa yang dapat diakses oleh warga desa tersebut. Kemudian, apa itu UMKM? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Kemudian, PHP ini digunakan untuk bahasa pemrograman, Apache sebagai web server, kode Igniter sebagai framework, dan MySQL sebagai database. Kemudian bab 3, analisis dan perancangan.
Uh, yang pertama yaitu proses bisnis berjalan pendataan pemilik dan produk UMKM di existing itu dimulai dari desa yaitu Kasih Kesra mendatangi langsung tempat yang tepat UMKM yang akan didata. Kemudian pemilik UMKM memberikan info data UMKM yang akan dicatat. Kemudian si Kasih Kesra akan mencatat data UMKM tersebut, kemudian mengolahnya menjadi laporan, lalu mencetak laporan sesuai dengan yang diminta oleh dinas UMKM. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses bisnis usulan pendaftaran UMKM. Itu ada 2 pool, yaitu pemilik UMKM dan admin atau Kasih Kesra. Itu dimulai dengan si pemilik UMKM melakukan login pada aplikasi. Jika sudah memiliki akun, maka si pemilik UMKM ini langsung masuk ke dashboard, kemudian bisa mengelola data UMKM. Apabila belum memiliki akun, maka si pemilik UMKM harus mengklik tombol daftar UMKM, kemudian mengisi data daftar UMKM, lalu mengirim data pendaftaran tersebut. Kemudian data pendaftaran tersebut itu akan terkirim ke Kasih Kesra, kemudian Kasih Kesra akan memvalidasi data pendaftar. Jika data tersebut valid, maka si Kasih Kesra akan memverifikasi data tersebut, kemudian mengirim notifikasi bahwa akun tersebut telah terverifikasi dan si pemilik UMKM menerima notifikasi, kemudian pemilik UMKM tersebut bisa melakukan pengolahan data. Apabila pada saat validasi data pendaftar data tersebut tidak valid, maka si Kasih Kesra akan membatalkan verifikasi dengan not approved. Kemudian Kasih Kesra akan mengirim notifikasi not approved kepada pemilik UMKM. Pemilik UMKM akan menerima notifikasi tersebut, kemudian pemilik UMKM akan mengisi data pendaftaran ulang dan data tersebut akan masuk ke database. Kemudian maka akan dikirim ulang ke Kasih Kesra dan Kasih Kesra akan memvalidasinya. Kemudian proses bisnis usulan pembuatan report. Itu proses bisnis ini dilakukan oleh Kasih Kesra sebagai admin, yaitu dimulai dengan Kasih Kesra melakukan login pada aplikasi dengan memasukkan username dan password. Kemudian jika username dan password yang dimasukkan oleh admin itu salah, maka akan mengulangi ke form login lagi. Kemudian jika username dan password benar, maka si Kasih Kesra akan masuk ke dashboard, kemudian mengolah pemverifikasian akun, kemudian membuat report, mencetak hasil report tersebut, dan melaporkan hasil report tersebut ke Dinas UMKM. Yang selanjutnya adalah use case diagram. Pada aplikasi khususnya modul UMKM portal ini, di use case itu terdapat 3 aktor, yaitu pemilik UMKM, masyarakat umum, admin atau Kasih Kesra. Nah, view katalog produk UMKM ini bisa diakses oleh pemilik UMKM, masyarakat umum, dan admin. Kemudian, pemilik UMKM ini bisa melakukan registrasi, bisa melakukan edit profil, dan kelola produk. Nah, kelola produk dan edit profil ini itu harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, kalau admin itu bisa melakukan pembuatan report data dan approve UMKM. Nah, pembuatan report data ini dilakukan setelah melakukan login. Apabila approve UMKM ini itu dilakukan setelah pemilik UMKM melakukan registrasi atau daftar UMKM, maka si admin bisa melakukan approve akun UMKM. Kemudian kelas diagram. Di sini kelas diagram ada 5 kelas name. Yang pertama itu ada UMKM, admin, produk, histori produk, dan katalog. Maksud dari gambar ini yaitu satu atau banyak UMKM dikelola oleh
satu admin. Nah, di admin ini ada metode approve status UMKM, update status UMKM, tampil daftar, report UMKM, dan laporan UMKM. Untuk satu produk atau banyak produk dikelola oleh satu UMKM. Nah, di produk ini itu memiliki metode tambah produk, get data produk, view edit produk, proses edit produk, dan hapus produk. Kemudian di katalog ini itu hanya data produk ditampilkan di dashboard biar biar produk-produknya muncul. Nah, satu katalog itu berdasarkan satu produk. Kemudian histori produk ini digunakan untuk menampung data produk UMKM yang telah dihapus. Jadi, di sini hasilnya yaitu satu UMKM berdasarkan satu produk. Pada histori ini itu memiliki metode nge-get data hapus saja. Jadi, histori produk ini menampilkan produk yang telah dihapus saja. Untuk UMKM sendiri, itu memiliki metode insert data, get data UMKM, edit UMKM, forget password, dan lihat akun. Kemudian IRD. Di sini IRD pada modul UMKM ini khususnya itu ada 4 entitas, yaitu entitas pertanyaan, entitas UMKM, entitas produk, dan histori produk. Untuk relasi antara UMKM dan produk ini yaitu one to many. Maksudnya, satu UMKM itu bisa memiliki banyak produk atau banyak produk bisa dimiliki oleh satu UMKM. Nah, untuk primary key pada UMKM itu ID, dan untuk primary key pada produk itu ID produk. Nah, histori produk ini digunakan untuk menampung data produk yang telah dihapus. Untuk entitas pertanyaan, ini menampung data jawaban yang digunakan sebagai key untuk apabila si UMKM akunnya tidak disetujui, maka si pemilik UMKM bisa melakukan lengkapi persyaratan dengan melakukan menjawab pertanyaan yang sama dengan pada saat melakukan registrasi. Kemudian relasi tabel. Nah, untuk gambar di sini itu merupakan relasi tabel dari seluruh database di aplikasi Desa Digital. Untuk khususnya di modul UMKM Portal ini, itu yang bertanda kotak orange. Nah, untuk lebih jelasnya, relasi tabelnya itu yaitu seperti ini. UMKM berelasi dengan produk, yaitu one to many. Maka, primary key yang ada di tabel one itu masuk menjadi foreign key di tabel ini. Nah, untuk histori produk dan pertanyaan ini berdiri sendiri. Nah, histori produk ini itu memiliki atribut yang sama dengan tabel produk, hanya saja ditambahkan dengan tombol hapus saja. Sekian dari saya. Sekian penjelasan tentang aplikasi saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.